Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah fil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudaraku sekalian yang moga dimuliakan Allah, untuk kali ini saya akan melanjutkan penjelasan tentang ilmu hikmah yang kemarin itu sudah saya jelaskan secara singkat di video saya yang berjudul Ilmu Hikmah Bukanlah Sulap. Ini barangkali saja ini manfaat bagi diri saya, dan kalau manfaat juga ini untuk saudara-saudara, alhamdulillah ya, monggo diambil. Bahwa ilmu hikmah itu juga adalah merupakan samaratul amal, itu amal soleh maksudnya ya, yaitu buah daripada amal yang ikhlas, yang istiqamah, kemudian membuahkan madu ya, membuahkan itu fadilah dari Allah, atau juga buah daripada amal ilmu ya, mengamalkan ilmu yang sudah ada kepada umat ya secara ikhlas, dengan dengan dasar kasih sayang ya, mengurangi kebodohan diri dan kebodohan orang lain, yang kemudian juga adalah buah daripada ridha Allah. Tatlu'un nafs hatta tuti'ul haq, yaitu mentarbiyah ya, mendidik nafsu kita yang liar untuk menjadi nafsu mutmainnah. Kemudian pada perjuangan inilah lahir kelebihan-kelebihan yang notabene itu juga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu hikmah itu tidaklah sembarang yang diklaim ya. Orang-orang banyak itu yang mereka dengan mudah, padahal mereka lebih sering itu dalam praktek ya, keparanormalannya itu dengan menggunakan trik-trik atau ilmu lain. Jadi ilmu hikmah itu bersifat prinsip, jadi tidak boleh yang namanya ilmu hikmah itu kemudian diperagakan itu ya, atau dipamer-pamer itu ya. Kalau hanya petunjuknya atau ilmunya saja boleh, tapi kalau dalam tataran prakteknya ya nggak boleh. Itu bagian daripada ilmu maknun yang semestinya itu tersimpan ya, sebab kalau kita praktek kelebihan di umum itu kan dikhawatirkan nanti menarik keujuban ya, menarik riya itu. Nah, ilmu hikmah itu juga ya, itu ilmu yang suci, ilmu yang bagus, jadi nggak sembarang itu dimiliki orang, kecuali gitu mempersiapkan diri wadah yang juga suci. Jadi ilmu hikmah itu karena bersifat bersih, suci, mulia gitu ya, jadi tidak sembarang, kecuali memiliki wadah yang bersih, yang suci, yang juga mulia, yaitu hati yang terpelihara daripada kotoran-kotoran atau daripada penyakit-penyakit yang merusak kebaikan hati. Nah, dari sini kemudian pernahlah saya dengar ya, bahwa Allah yang maha murah itu, yang pernah saya sampaikan, yaitu hikmah, masya Allah itu bebas menentukan
hikmah itu kepada siapa saja yang kehendaki. Tetapi ada sebuah penjelasan daripada ayat tersebut, yaitu kecuali ya kepada 3 orang yang hikmah itu tidak akan masuk ke dalam hatinya atau ke dalam wadahnya, yaitu pertama adalah orang yang tidak tahu diri. Arti tidak tahu diri itu, dia merasa ya seolah-olah itu gede, seolah-olah itu punya kemampuan, itu kan, punya kuasa, itu seolah-olah dia itu punya kemuliaan, tidak bersandar atau takluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi suka sombong, itu nggak eling bahwa dirinya itu lahir lewat air ya, yang oleh kata sebagian orang itu air hina. Kemudian hidup juga kemana saja itu dia mau kotoran dalam waduknya ya. Kemudian mati juga itu kan nanti juga menjadi bangkai. Apa yang kita sombongkan ya saudara-saudaraku. Nah, orang-orang yang seperti ini tidak akan ya diberikan hikmah, diberikan sesuatu yang mulia, yang suci oleh Allah. Kemudian yang kedua yaitu dalam hatinya ada iri dengki. Iri dengki ini akan menghalangi ilmu hikmah, sehingga orang yang iri dengki itu biasanya itu ya yang pernah saya katakan, jadi sekelas apapun dia ya punya gelar, punya kedudukan, punya kekuasaan, atau punya ilmu seluas apapun, itu tidak ada manfaatnya apa-apa, karena tidak ada hikmah dalam hatinya, tidak ada cahaya yang menunjuki ya, sehingga yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Ini yang ketiga yaitu mereka orang yang hubudunya atau tamak terhadap keduniaan, itu termasuk juga kedudukan lah ya, termasuk puja-puji manusia lah, penilaian manusia lah, itu kan suka cari muka lah dan lain sebagainya, gitu. Sifat tajallul ya, tajallul yaitu sangat merendahkan dirinya sendiri, gitu. Nah, ketiga penyakit ini juga lah yang menjadikan saya katakan itu rusak akal sehat, rusak kesadaran, rusak juga hatinya itu, sehingga dalam sikapnya atau perkataannya itu ibaratnya itu mengandung racun ya, mengandung bisa, atau perkataannya itu juga bisa menjadikan pengaruh yang buruk bagi orang lain, meskipun dia anggap itu benar, karena sekali lagi bahwa dia itu tidak sadar bahwa dia akan paham, tertutup hatinya mana yang baik, mana yang buruk, seolah-olah dia itu selalu berkata benar ya, bersikap benar, berbuat yang benar, padahal dia tertipu oleh nafsunya ya, bukan oleh kejernihan akal, hati dan kesadaran, bukan, tapi oleh hawa nafsunya. Nah, ini orang-orang yang kosong hikmah. Kemudian tidaklah pernah yang namanya al-hikmah itu dalam praktek ya, untuk umat itu ya, misalkan itu untuk sharing atau untuk memberikan solusi atau jalan keluar bagi persoalan-persoalan umat yang diminta ya, maka dia akan insya Allah itu akan dengan tepat ya, karena tuntunan hidayahnya, karena kepekaan hatinya itu insya Allah, kepekaan akal pikirannya itu akan memberikan solusi terbaik
juga termasuk kelebihan yang oleh ahli hikmah dimiliki, ya kemampuan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jadi orang-orang yang ahli hikmah itu akan diberikan kelebihan yang banyak, termasuk kelebihan untuk mengobati ya penyakit-penyakit hamba Allah. Ya tentu saja orang hikmah tidaklah terkagum ya silo untuk kelebihannya, tetapi itu sekedar untuk menyampaikan amanah Allah yang diberikan kepada dirinya. Itulah al-hikmah. Demikian saja kurang lebih, barangkali nanti insyaallah dalam tema yang sama saya akan sambung lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.